Inilah salah satu anggota Komisi 2 DPRD Jabar, Ibu Hajah Lilis Boy, yang berasal dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan 4, Kabupaten Cianjur. Hajah Lilis Boy ini merupakan satu-satunya perwakilan perempuan di fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ini dalam setiap menjaring aspirasinya selalu concern terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui home industry di bidang kerajinan, pertanian, peternakan, dan juga pengelolaan sampah. Karena sebagai wakil dari masyarakat, menurut beliau, memang sudah seharusnya dirinya memperjuangkan apa yang menjadi keinginan atau aspirasi masyarakat, khususnya dari dapil beliau, yakni Kabupaten Cianjur. Berikut perbincangan kita dengan Ibu Hajah Lilis Boy. Saya dari Partai Demokrat, Bu, ya, daerah pemilihan saya Cianjur toh ya, 32 kecamatan dengan 362 desa dan penduduknya 2.300.000. Nah, saya terpilih pada waktu kemarin sebelum ke provinsi, saya di daerah. Saya juga di Komisi 2 sama. Nah, karena tugas saya waktu itu belum selesai, akhirnya saya mencalonkan diri ke provinsi. Saya tidak menyangka akan menang, tetapi ya alhamdulillah saya menang, dan kemudian saya di Partai Demokrat di Komisi 2 juga dari fraksi Demokrat. Saya terpilih, alhamdulillah, satu-satunya dari Partai Demokrat saya perempuan. Saya terjun ke dunia politik karena didorong oleh suami dan anak-anak. Memang kami, anak saya juga tempo hari di DPL provinsi, yaitu Hedi Boy, kemudian dia mencalonkan ke RI, tetapi belum waktunya. Ya, akhirnya saya pada waktu itu bilang ke suami, ya udah terusin aja karena itu merupakan perjuangan kamu. Karena di bahu saya itu kan saya pada waktu itu, kenapa saya terpilih, saya punya beberapa kelompok dan organisasi wanita yang dipimpin oleh saya, termasuk pengajian. Juga saya mempunyai ada pondok pesantren, kemudian saya juga ketua organisasi Budi Istri. Saya juga pernah jadi ketua umum gabungan organisasi wanita. Jadi saya didorong oleh beberapa kelompok wanita yang tergabung dalam beberapa organisasi. Saya harus maju karena dengan terpilihnya saya bukan dan saya terpilih di Demokrat ini, saya bukan untuk diri sendiri, tapi saya untuk masyarakat. Kalau untuk diri sendiri, memang kepentingan saya pribadi pun sudah banyak tersita. Program kerja dari Komisi 2 ini kebanyakan adalah membawahi ekonomi yang memang itu berkaitan dengan masyarakat. Nah, karena daerah saya banyak daerah yang sangat potensial dengan pertanian, dengan peternakan dan sebagainya. Nah, saya ingin mengangkat Kabupaten Cianjur itu menjadi kabupaten yang memang banyak daerah wisatanya sesuai dengan keinginan Pak Gubernur. Karena saya tahu Pak Gubernur sekarang sedang membuat daerah desa wisata di Jawa Barat ini sebanyak 30 desa kalau tidak salah, dan saya mengajukan salah satunya yaitu daerah Campaka. Kenapa daerah Campaka? Karena itu berhubungan langsung dengan Gunung Padang. Seperti yang Ibu tahu bahwa Gunung Padang itu sekarang sedang direnovasi untuk menjadi wisata unggulan nasional. Nah, itu dari situ kita bisa jalan langsung kepada kantong-kantong suara saya yang terutama di Campaka. Itu sangat bagus untuk daerah wisata. Aspirasi yang disampaikan kepada saya terutama kaum perempuan. Ada banyak mereka mengeluh kepada saya mengenai keadaan ekonomi mereka yang memang sekarang sedang terpuruk. Nah, saya bilang apabila ingin maju harus ada keinginan dari diri sendiri. Ketika terjadi daerah dibuka desa wisata, itu akan meningkatkan taraf hidup mereka. Misalnya dari UMKM,
terus daripada kerajinan-kerajinan mereka, daripada hasil-hasil rumahan mereka, itu akan kita jual nanti di daerah wisata itu. Dan yang paling penting saya bilang ke masyarakat di seluruh Kabupaten Cianjur, saya juga bilang ke PLT Bupati, kapan Cianjur akan bersih, karena satu daerah wisata itu harus bersih daripada sampah. Di samping saya reses pun, saya kemana-mana selalu menggaungkan bahwa sampah itu harus prioritas nomor 1, harus bersih di mana-mana, dan itu merupakan satu income tambahan sebetulnya untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena dari sampah itu akan bisa menghasilkan uang, Bu, untuk penambahan income daripada ibu-ibu. Misalnya sampah itu kan rata-ratanya di Cianjur sekarang 180 ton, Bu. 180 ton kalau kali satu keluarga itu 1 kilo, dan itu akan dijadikan uang, berapa income yang mereka akan dapat. Itu saja sudah bisa membantu ekonomi mereka. Masyarakat Cianjur mengenai ekonomi, terutama mereka ini mengeluh mengenai terjeratnya dengan Bank Emok. Yang sekarang Bank Emok itu bank yang memang seperti Kosipa itu ya. Nah, mereka itu kan dengan mudah bisa meminjam, tetapi untuk pengembaliannya mereka tuh biasanya sulit, karena dengan Bank Emok itu tidak ada sama sekali persyaratan. Nah ya, mereka berkumpul sekitar 8 atau 7 orang, kemudian ada ketuanya, kemudian uangnya dikucurkan, dan seminggu sekali mereka menyetorkan uang kembaliannya. Setelah lunas mereka dikasih kembali. Iya, saya kan adanya di Komisi 2, itu kan ada koperasi. Saya menghimbau kepada pemerintah, sayangilah rakyat, sayangilah masyarakat, terutama kaum ibu yang memang kaum ibu itu ekonominya lemah. Jadi mereka itu tidak berpikir rasional. Mereka ini asal mendapatkan uang, bagaimana caranya pada waktu itu harus terpenuhi. Seperti misalnya mereka perlu dengan biaya sekolah anak-anak. Nah, mereka tuh kan berpikirannya tidak panjang, asal ada uang, asal bisa ketutup. Nah, mudah-mudahan ke depan pendidikan juga untuk bayar sekolahnya tidak memberatkan, dan koperasi akan bangkit lagi di mana-mana. Saya inginkan adanya pelatihan-pelatihan. Jadi dari aspirasi saya akan saya perbanyak pelatihan-pelatihan sesuai dengan kemampuannya ibu-ibu, dengan pendidikannya ibu-ibu, sehingga mereka tuh bisa mengambil uang di daerahnya sendiri, bisa menggali potensi untuk menambah keuangan mereka. Karena apapun yang mereka inginkan adalah hanya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, yang bisa menyekolahkan anak-anaknya terutama. Kalaupun ada income mereka jauh, seperti misalnya TKW, itu kan bukan merupakan suatu kebahagiaan, itu hanya merupakan suatu konsumtif untuk membeli sesuatu, tetapi akhirnya itu akan terjual juga kalau mereka akan berhenti menjadi TKW. Banyak, contohnya seperti kemarin ketika saya di DPRD Kabupaten, aspirasi saya tunjukkan untuk pelatihan. Ya, untuk pelatihan-pelatihan, alhamdulillah pelatihan pembuatan tape kemarin sudah saya kucurkan juga. Kemudian untuk seminar-seminar sampah sudah saya lakukan. Tinggal saya terus mendorong pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bekerja sama dengan saya atau dengan provinsi untuk menaikkan taraf hidup daripada keluarga masing-masing. Jadi masyarakat ini, Bu, sebetulnya tidak muluk-muluk keinginan mereka. Mereka hanya ingin kehidupan sehari-harinya itu terjamin, itu saja. Saya berjanji akan membangun Cianjur dengan sebaik-baiknya ke depan, walaupun memang saya harus kerjasama dengan pemimpin nanti yang terpilih, siapapun itu bupatinya, karena sekarang PLT. Saya berharap pemimpin yang terpilih ke depan itu tidak melupakan jasanya rakyat, karena dia terpilih juga oleh masyarakat.
dan tidak terlalu egois untuk dia memimpin hanya kepentingan dirinya sendiri, tetapi tolonglah kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Karena saya pun Bu, kalau saya Ibu tahu, saya itu kampanye itu seharusnya tidak seluruh kecamatan itu harus saya lalui, tetapi saya 32 kecamatan saya jalan terus. Untuk masyarakat Cianjur, cobalah bangkit dari keterpurukan ekonomi, karena apapun ekonomi itu bisa kita wujudkan oleh keinginan kita sendiri. Jadilah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang pintar memanfaatkan situasi, karena Cianjur ini merupakan daerah yang subur di mana-mana pertanian dan segala macam peternakan perikanan itu ada. Ya.